Pesta Minggu Kerahiman Ilahi adalah pesta raya belas kasih Allah bagi seluruh gereja umat Allah. Kerahiman Ilahi adalah buah nyata dari keagungan hidup, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus sendiri. Suatu anugerah yang sangat bermakna bagi seluruh gereja saat kita sendiri mau memberi makna bagi keagungan itu. Terima kasih, selamat malam semuanya. Hari ini kita bertemu lagi, salam kerahiman. Kita sudah membuka dengan ibadat pembukaan dengan Koronka. Nah, ini adalah kelanjutan dari pertemuan kita yang sebelumnya. Mungkin sebelumnya ada yang pernah ikut, dan ini mungkin ada yang belum pernah ikut, tetapi hari ini kita akan melihat salah satu khasanah warisan suci dari gereja sendiri, bukan untuk devosan kerahiman, tapi untuk gereja semesta. Ada penjelasannya mengenai hal ini, ada. Nanti kita akan melihatnya, melihat bahkan bukti-bukti teologisnya. Sejenak saya memperkenalkan diri bagi yang belum baru pertama kali ikut. Saya Romo Paulus Sanasa Purba SCY. Kenapa saya menjadi tertarik kepada kerahiman ilahi? Ini berangkat dari suatu kesedihan. Ya, saya pernah mencurahkan ini dalam sharing saya. Waktu itu pesta peringatan Faustina, kemudian saya share juga di YouTube. Intinya begini, ketika bapak saya yang sekarang sudah almarhum itu sakit keras, saya kebetulan sedang studi di luar negeri. Saya pulang ke rumah, saya sudah tahu apa itu kerahiman ilahi. Tahu. Kemudian siapa santanya saya tahu. Tapi ketika saya menghadapi bapak saya, di situ ibu saya mendoakan kerahiman ilahi. Nah, saya mulai tertarik bagaimana seorang istri menghadapi bapak saya dalam keadaan koma, itu masih bisa membisikkan, dan Tuhan adalah andalan. Nah, di situ kemudian saya pulang lagi untuk studi, dan saya akhirnya mencari siapakah Faustina ini yang bisa merubah wajah penderitaan menjadi wajah kerahiman. Nah, ini saya orangnya adalah yang sangat logis. Tetapi menghadapi, saya sangat logis, saya belajar teologi, saya mengajar, saya hukum gereja, semuanya yang eksak saya pelajari, sehingga ketika saya membaca Faustina dan pengalamannya, seorang Faustina yang rendah hati, sekolah dasar pun tidak lulus, dia menuliskan buku hariannya ini. Dan ketika saya baca dari awal sampai akhir, bahkan saya saking penasarannya saya pergi ke Polandia, melihat semuanya. Saya yang belajar selama ini, bahkan di luar negeri, merasa dipermalukan. Bagaimana seorang yang rendah hati dibuka semua pengalaman imannya, sedangkan saya yang belajar teologi mengenai Tuhan kadang tertutup hatinya. Nah, disinilah mulai saya menjadi pencinta pribadi, ya, sampai akhirnya di Palembang saya mulai berkenalan, dan akhirnya saya mulai memperkenalkan diri juga bahwa saya juga mencintai ini. Titik utamanya bagi saya bukan di Faustinanya. Faustina telah berhasil membawa saya menuju ke kerahiman itu sendiri. Kerahiman melebihi daripada perbuatan baik. Kerahiman sangat dekat dengan pengampunan. Terlihat bahwa saat manusia melukai, menjual, membunuh Yesus, tetapi Yesus masih mengatakan, datanglah, kerahimanku tak terbatas, seperti dalam doa penutup. Ya, nanti kita akan melihat itu. Dan Faustina juga dalam penderitaan fisiknya, dan
dalam penderitaan, penolakan, masih hidup maupun sudah meninggal, sempat ditolak juga, dia bisa merubah wajah penderitaan Tuhan Yesus menjadi wajah kerahiman. Dan karena wajah kerahiman itulah dia ingin mengajak kita semua untuk menyadari bahwa ini bukan hanya untukku, Faustina, tapi untuk kita semua. Dan ini ditangkap oleh paus-paus kita sampai hari ini. Paus kita yang sekarang sangat kuat. Dan khususnya itu paus kita Santo Yohanes Paulus II, itu yang disebut dalam Faustina jauh hari sebelum paus menjadi paus, itu dia mengatakan bahwa inilah anak api. Nah, itu dan terjadi benar. Mari kita masuk dalam warisan rohani, warisan indah dari Santa Faustina untuk gereja kita semua. Entah apa itu devosinya, kegiatannya selama dibaptis, maka kita diberi anugerah Minggu Kerahiman sebentar lagi. Ya, 1 minggu setelah Paskah adalah pesta kerahiman. Mari kita lihat itu semua dan saya akan share screen. Baik, saya akan memperlihatkan baik ini. Nah, menyiapkan dan mendalami makna pesta kerahiman ilahi dan novena kerahiman ilahi. Nah, mari kita melihat. Seperti saya katakan bahwa kerahiman ilahi dan devosi kerahiman ilahi ternyata bukan hanya untuk devosan itu sendiri, tetapi untuk gereja semesta. Maka mulai dari ensiklik yang dikeluarkan, yaitu Yohanes Paulus II, Dives in Misericordia, dan akhirnya Paus kita yang terakhir membuat tahun kerahiman selama setahun, ya, ini menjadi pesta dan juga warisan untuk gereja seluruhnya. Orang yang ada di bawah baptisan Katolik, maka dia mendapat anugerah ini. Mendapat anugerah kerahiman ilahi yang akan kita rayakan sebentar lagi. Maka marilah kita pahami supaya apa? Sesuatu menjadi bermakna kalau kita memang memaknai. Salah satu cara memaknai adalah memahami. Nanti kita akan tahu, memahami, meyakini, kemudian menyerahkan diri dan menjadi jalan hidup. Maka surat-surat kerahiman itu paling tidak ada 2 ini. Nah, kita akan melihat sekarang ada hari-hari besar yang minggu depan sudah kita lalui. Yang satu Minggu Palma. Setelah Minggu Palma, Kamis Putih. Lalu Jumat Agung. Nah, di Jumat Agung ini adalah hari pertama dari novena kita. Kemudian habis Jumat Agung, Sabtu Sepi, lalu Hari Raya Paskah, puncak iman Katolik. Dan setelah Paskah, 1 minggu berikutnya adalah Minggu Pesta Kerahiman Ilahi. Ya, maka 9 hari dihitung dari Minggu Kerahiman Ilahi adalah Jumat. Maka Jumat, semua ingat ya, adalah hari pertama novena. Nanti akan kita bahas. Kemudian setelah itu adalah kenaikan Tuhan setelah 40 hari Paskah. Setelah kenaikan Tuhan, Pentakosta hari ke-50, lalu diikuti Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, diikuti tubuh dan darah Kristus, kemudian diikuti dengan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus pada bulan Juni. Jadi mulai minggu besok, Minggu Palma, itu kita akan mengalami banyak sekali warisan-warisan, dan terselip di situ itu adalah Minggu Pesta Kerahiman Ilahi sebagai salah satu peringatan dan pesta yang wajib untuk gereja sedunia. Nah, itu.
Jadi ini menjadi perayaan yang besar. Dan kalau kita melihat bagaimana itu terselip, kita lihat novena dimulai Jumat Agung saat gereja sedih-sedihnya. Kemudian mengalami Paskah. Jadi puncak hidup Yesus sebagai manusia adalah kematiannya. Puncak hidup Yesus sebagai manusia. Tetapi mahkota kemanusiaan Yesus, pemuliaannya itu adalah Paskah. Dan kerahiman ilahi, minggu kerahiman adalah buah. Itulah. Jadi Yesus ketika muncul ke dunia, dia tidak marah, tidak menimpakan hukuman kepada kita yang menolak, tetapi dia membuka hatinya, memperlihatkan luka-lukanya, kemudian mengartikan luka itu, dan mengajak kita semua menghimpun para rasul yang tercerai-berai seperti anak ayam yang lepas dari induknya. Dan setelah itu peringatan kerahiman bahwa dari dadanya Yesus memancar darah dan juga roh, ya, merah dan juga warna pucat atau air, pengampunan dosa dan juga kehidupan. Nah itu. Jadi kalau kita merayakan Minggu Kerahiman yang dimulai dari novena, kita melihat miniatur seluruh kedirian Yesus, yaitu dari sengsara, wafat sendirian, kematian yang sangat ngeri, dan akhirnya bangkit, dan akhirnya ajakan untuk kembali. Itulah yang dikatakan bahwa kerahimanku tanpa batas. Tidak bisa dibatasi, dan kerahiman tidak mungkin dihancurkan oleh dosa kita. Tetapi tawaran Tuhan untuk pulang, untuk kita yang selamat, itu adalah tawaran. 1 detik kita mengatakan no, tidak, maka kita tidak akan mendapat keselamatan. Tuhan tetap. Ada suatu kali dalam buku harian Santa Faustina dikatakan bahwa 1 detik pun istilahnya ya, sebelum seorang mati dan orang itu berdosa, saat dia menyerahkan pada kerahiman Tuhan, maka Tuhan tidak pernah mungkin untuk menolak dan akan menyelamatkan. Apalagi kita sekarang yang masih punya banyak waktu untuk bertobat karena kerahiman. Kita bertobat tidak diajari dalam kerahiman bahwa kita bertobat karena takut neraka, tapi kita bertobat karena memang kita orang yang ingin bahagia karena dicintai. Dosa adalah satu-satunya kekuatan untuk membuat kita jauh dari kebahagiaan yang kita cari dan mengalihkan kepada Allah lain, yaitu kesenangan duniawi. Nah, mari kita lanjutkan. Difusi kerahiman yang tadi terikat, yang terkait dengan Santa Faustina, itu semuanya ada di sini. Anda bisa membeli, tidak terlalu mahal, dari Canisius. Ini semua yang ada di sini. Dan kita bisa membaca seluruh kisah hidupnya yang sederhana, tetapi dahsyat dan tidak sesederhana itu. Ada tulisan-tulisan yang ditulis dengan huruf-huruf yang tebal, ya, misalnya ini ada yang tebal, itu adalah kata-kata Yesus sendiri. Dan buku ini mengalami banyak perjuangannya sampai diterima, dan sudah dinyatakan tidak ada kesalahan dan penyesatan dalam buku ini, khususnya oleh Paus sendiri. Jadi apapun yang terjadi, dan juga kata-kata Yesus yang ada di sini, itu adalah kebenaran. Kalau itu kata Yesus, tidak ada lagi yang dituntut dari kita selain percaya dan mempercayakan diri. Dua sisi dari iman, percaya, mempercayakan diri. Kesimpulan dalam buku ini ada 5 paling tidak, ya. 1, mengenai hakikat dan martabat terdalam dari gambar kerahiman. Kenapa gambar kerahiman ini itu begitu penting, ya? Karena Yesus sendiri mengatakan, siapa yang di hari itu
kemudian menghormati ini, orang yang saat ajal menghormati gambar ini, maka dia akan diselamatkan. Makanya gambar ini diwariskan kepada Santa Faustina, tetapi karena Santa Faustina itu diminta untuk menggambarkan dengan puasnya, kemudian dia bertanya kepada Sopotski, yaitu bapak pengakuannya, ini harus bagaimana? Kemudian dicarikan tukang lukis. Nah, Faustina tidak bisa melukis. Lalu bagaimana menerjemahkan keindahan penampakan Tuhan itu tanpa dia sendiri yang melukis? Maka banyak sekali lukisan yang tersebar. Pertama adalah dari Kazimierowski, seorang dosen untuk menggambar. Nah, gambar Kazimierowski replikanya ada di belakang saya, ya, ada di belakang saya, itu yang asli. Lalu yang kedua adalah ini, ya, ini dari Hilla yang disuruh melukis kembali. Walaupun demikian, kadang-kadang Faustina mengatakan gambarnya nggak pas dengan saya, tapi justru inilah pesan dari Yesus. Kenapa Yesus menampakkan dirinya dan minta digambar? Bukan kepada sang pelukis, tapi kepada Faustina. Supaya membiarkan semua pelukis, semua dari kita, menggambarkan keindahan pengalaman Faustina dengan lukisannya. Maka tidak perlu kita, ini lebih asli, ini tidak asli. Enggak. Dari gambar itu, kita harus melihat sesuatu yang di belakangnya, yang jauh lebih besar, yaitu pengalaman Faustina, dikatakan dalam kesendirian, di waktu malam saat doa. 3 hal. Dalam kesendirian di waktu malam saat doa, dia melihat keagungan Yesus. Dadanya muncrat sinar. Bukan hanya meleleh, muncrat. Panggilan untuk bertobat, mencurahkan kerahiman, dan memberi hidup. Jadi pengalaman kita itu dalam mengaku dosa, itu juga memampukan kita untuk hidup baru. Nah, itulah yang ditampakkan kepada Faustina dan kemudian disebarkan kemana-mana, juga kita. Nah, tetapi tentu kerahiman ini bukan egois kita. Kita nanti dalam novena mendoakan beberapa orang, beberapa pihak dalam 3 golongan, di mana ternyata kita bisa merebut jiwa-jiwa yang tersesat supaya diselamatkan. Kita bisa membantu selain kita sendiri, juga berdoa untuk keselamatan kita. Tapi kita bisa merebut mereka yang ada dalam kehancuran jiwa. Dikatakan dalam buku ini, kata-kata kehancuran jiwa itu banyak sekali. Jangan-jangan yang harus kita rebut adalah keluarga kita, yang sampai sekarang belum terebut. Makanya, mari kita memakai sarana Yesus sendiri ini untuk keselamatan diri dan juga banyak orang. 2. Itu mengenai gambar, ya. Maka silahkan nanti pada Minggu Kerahiman bisa membeli, bisa mengambil, mungkin disediakan oleh donatur di situ, diberkati di hari Minggu itu, dan kita pasang di tempat-tempat doa kita. Bahkan di kendaraan saya itu, di speedometernya itu ada, sehingga saya kadang ingat saat jam 3. Nah, seperti itu. Yang kedua, yang pokok adalah hari Minggu Kerahiman, akan kita bahas. Yang ketiga, Koronka yang kita doakan tadi. Demi sengsara Yesus yang pedih. Dan demi kesengsara Yesus yang pedih itu, kita mohon diselamatkan. Itu mengenai Koronka yang bisa kita doakan kapan saja. Kemudian ada jam kerahiman, yaitu jam 3, yaitu saat kita hening di jam 3, bisa pakai doa, bisa pakai keheningan. Kadang-kadang saat kita sedang berkegiatan, lalu kita hanya hening dulu, membayangkan detik inilah Yesus mengatakan, semuanya sempurna, kuserahkan jiwaku kepada Tuhan. Kita kenangkan setiap hari. Dan ada banyak anugerah karena kita setia untuk merenungkan persis jam 3. Ada doanya juga. Kemudian yang kelima adalah kerasulan. Yang dikatakan adalah bahwa gerakan batin itu juga harus diwartakan.
bukan menjadi keselamatan egoisme, tapi harus diwartakan juga. Kerasulan di bawahnya juga ada amal kasih. Ya, itu banyak hal nanti bisa kita ke depan kita jelaskan satu-satu. Dari 5 pokok dan unsur dalam pengalaman Santa Faustina ini, itu memuncak di titik yang satu, yaitu Minggu Kerahiman, yang dikatakan sendiri oleh Yesus, kata-kata Yesus yang ingin dan rindu membuat itu. Peristiwanya terjadi 1931, ya, 1931 dikatakan demikian di buku harian Santa Faustina nomor 49, dan itu ditulis dalam catatan yang tebal, tulisan tebal. Yesus mengatakan, ini kata-kata Yesus dari mulut Yesus. Aku merindukan adanya pesta kerahiman. Aku menghendaki agar gambar yang akan engkau lukis dengan kuas itu diberkati secara meriah pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Hari Minggu itu harus menjadi pesta kerahiman. Itu benar, tidak ada penyesatan, tidak ada kata-kata yang diragukan. Ini bukan Faustina, tapi Faustina menuliskan apa yang dikatakan Yesus dan dinyatakan oleh Vatikan dan Paus sebagai kata-kata yang benar. Satu nomor berikutnya, aku menghendaki agar para imam berkhutbah tentang kerahimanku yang besar terhadap jiwa-jiwa yang berdosa. Maka saya katakan bahwa dengan kita mendoakan kerahiman, mengikuti acara-acara kerahiman, kita juga bisa merebut banyak jiwa. Bukan hanya untuk kita, tapi mereka yang mungkin tidak sempat dalam hidupnya. Yang itu mungkin kita cintai. Minggu Kerahiman dirayakan mulai semarak, dan ini pengalaman saya di Santo Petrus Kenten, Palembang. Kita mengadakan dengan banyak romo, pemberkatan, dan juga banyak orang tersapa. Dan ini adalah para devosan itu. Ya, itu pengalaman saya di Petrus Kenten, Palembang. Mengenai pentingnya dari Minggu Kerahiman, Yesus secara jelas 23 kali itu menyatakan pesta kerahiman. Berarti ini penting. Ya, mengapa hal ini dianggap penting? Sehingga diwahyukan dan diperintahkan kepada Faustina. 1. Alasannya. Dari buku ini saya simpulkan, ya. Saya tidak lari kemana-mana. Berangkat dan berdasarkan dari kedalaman kebaikan Tuhan, kerahiman Tuhan, Allah menciptakan manusia sungguh amat baik. Sehakikatnya melebihi ciptaan lain, bahkan malaikat. Jadi dalam penjelasan Faustina, pengalaman dia mengenai penciptaan, Allah menciptakan dunia, Allah menciptakan alam semesta, mengatur, menyediakan untuk manusia. Bahkan dia menciptakan malaikat yang kita anggap sebagai ciptaan yang baik, terbaik melebihi kita, tapi malaikat itu sendiri yang diciptakan ternyata diperintahkan untuk melayani manusia. Berarti manusia hakikatnya sangat besar, tapi manusia menyalahgunakan rahmat ini. Manusia diberi kebebasan, tetapi kebebasan untuk mencintai Tuhan dikalahkan kebebasan untuk melawan Tuhan. Ya, dia tidak taat. Itu sejak manusia pertama. Maka manusia memutuskan untuk hancur jiwanya. Dengan memilih dosa, manusia menolak Firdaus, ya. Menolak Firdaus dan memilih kehancuran jiwa loh ya. Jiwa itu kekal. Jiwa itu melebihi nyawa. Nyawa itu di dunia
Anjing juga punya nyawa, hewan punya nyawa, tapi nyawanya hilang, dia hancur. Manusia jiwa. Kehancuran tubuh itu pemulihan jiwa. Ya, baik. Dari pihak Allah tetap terbuka pintu ampun, bahkan memampukan manusia untuk kembali dengan bersatu dengannya. Banyak jalan yang ditempuh, bahkan memuncak dalam peristiwa perutusan Yesus Kristus. Ya, jadi begini, dalam kitab suci yang sering disebut mengenai kerahiman, salah satunya adalah kembalinya anak yang hilang, menjual hartanya ke pesta pora, ya. Kemudian dia pesta pora, akhirnya dia setingkat babi, mau makan pun tidak bisa. Ya. Maka dia teringat kebaikan bapaknya. Di tempat bapakku banyak makanan, dan dia pulang. Anak yang hilang pulang bukan karena takut, tapi anak yang hilang pulang karena ingat bapaknya yang baik. Dan ketika dia mengatakan, "Bapa, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku salah satu hamba-Mu," maka bapaknya tidak menjawab apa-apa, hanya mengatakan, "Hai pembantu-pembantuku, mari kita potong hewan yang gemuk, pakaikanlah pakaian, pakaikanlah sepatu." Dia dikembalikan seperti anaknya, kembali hakikatnya. Itulah saat kita mengaku dosa, kita bukan menyampaikan kita nih dosa, tapi kita merayakan kepulangan kita. Karena di dalam pengakuan dosa, kita ketemu bukan dengan hakim agung yang akan mengadili dan memberikan hukuman, tapi hakim agung yang akan memberikan pembebasan. Nah, itu. Jadi, walau sudah mengutus putranya sendiri, namun ada sebagian manusia yang tetap memilih kehancuran jiwa. Salib sekali untuk seterusnya, tapi ada manusia yang tetap memilih kehancuran jiwa. Jangan-jangan salah satunya adalah saya. Tetapi Allah tidak rela atas pilihan sebagian manusia itu dan tetap menyediakan jalan atau wadah, ya. Itu dalam kisah di sini, kisah Santa Faustina dikatakan bahwa Tuhan itu menyiapkan Minggu Kerahiman sebagai jalan dan tempat untuk mengembalikan manusia. Jalannya jelas, gamblang, dan sudah disampaikan. Sehingga Faustina pun mengatakan, sebagai Yesus adalah andalanku. Tidak ada andalan yang lain dari itu. Jalan satu-satunya sebenarnya begini. Manusia itu kalau dihakimi dia hancur. Sangat sulit untuk selamat. Tetapi dengan wadah yang diberikan, itu ternyata jalannya sederhana. Yaitu apa? Tobat. Setelah tobat, terbuka kepada segala rahmat dan mewartakannya. Yaitu dengan 3 hal. Dengan kata, dengan amal kasih, dengan doa. Ya. Pewartaan kerahiman itu 3, kata, dengan amal, dan kita mendoakan. Namun walau jalan itu jelas tidak ditanggapi, bahkan ditolak, walau rahmat itu sudah dianugerahkan, tapi tidak diwartakan. Kadang-kadang demikian. Maka saya mengutip tulisan Pak Stephen Lex, dikatakan gini, mengapa pesta ini begitu dipentingkan oleh Yesus? Karena melalui pesta ini, Yesus ingin memberikan rahmat berlimpah kepada mereka yang ikut merayakannya sesuai dengan kehendaknya. Dan kehendaknya, kehendak Tuhan adalah apa? Manusia selamat. Tinggal kita mau atau tidak. Kita ini lapar, butuh makan. Disediakan Tuhan roti, kita membuangnya. Disediakan roti, kita tidak membuangnya, tapi kita mendiamkannya. Itu sama dengan jalan keselamatan yang diberikan Tuhan. Nah, pesan-pesan ini saya sampaikan sedikit dalam buku Faustina, kata-kata dikatakan demikian. Putriku, katakanlah kepada dunia tentang kerahimanku yang tak terselami.
Bahkan otak manusia tidak bisa. Aku ingin pesta kerahiman menjadi tempat satu pengungsian, tapi juga pernauman. Kita meninggalkan dari bahaya kehancuran, tapi kita dilindungi untuk semua jiwa, bagi para pendosa dan yang malang. Ya, pada hari itu yang sebentar lagi akan kita rayakan, terbukalah lubuk kerahiman. Lubuk itu kalau orang yang sering mancing tahu ya. Ketika tahu ada lubuknya, itu dipancing, di situ ada dapat ikan terus. Di sebelah sana tidak pernah ada ikan, itu namanya lubuk. Terbukalah lubuk dan aku meluapkan seluruh samudera rahmat ke atas jiwa-jiwa yang menghampiri sumber kerahimanku. Di bagian itu dikatakan Yesus juga tidak ada yang dikecualikan rahmat-rahmat. Semua dibuka, meluapkan, memuncratkan, ya, dua sinar itu. Nah, ini sudah diberikan Tuhan kepada kita loh, 1931, tapi ini kurang diwartakan begitu banyak sehingga tersembunyi sampai abad ini. Dan ternyata kita lihat hampir semua ensiklik dan surat-surat Paus Fransiskus itu selalu menyebut kerahiman. Jiwa yang mengaku dosa dan menyambut komuni kudus akan menerima pengampunan penuh atas dosa-dosanya dan akan bebas dari hukuman. Ya, itu. Pada hari itu akan terbuka semua pintu bendungan ilahi untuk mengalirkan rahmat. Ini bukan kata-kata Faustina, bukan kata-kata saya Rabu Purba, ini kata-kata Yesus yang ada di sini dan tidak diragukan kebenarannya. Maka kita bersyukur. Berikutnya, jangan ada jiwa yang takut menghampiri aku, meskipun dosa-dosanya laksana kain yang merah padam. Dalam tahun kerahiman, waktu itu kita mendapat indulgensi, tapi kepada semua romo diberi rahmat untuk mengampuni salah satu dosa yang berat. Salah satu dosa yang berat adalah dosa aborsi, yang dalam kacamata lain bisa kita lihat sebagai dosa pembunuhan yang menjadikan manusia ekskomunikasi, dikeluarkan, tidak boleh menerima apapun, ya, tidak boleh menerima apapun. Tetapi semua romo di tahun itu diberi wewenang untuk di tahun itu saja wewenang untuk memberikan pengampunan bagi mereka yang pernah aborsi dan akhirnya menyesal. Dan akhirnya sekarang semua romo diberi kuasa bahkan di luar tahun kerahiman. Begitu besarnya pengaruh kerahiman kepada pemimpin-pemimpin kita. Kerahimanku begitu besar sehingga sampai kekal tidak ada otak manusia atau malaikat yang menyelaminya. Ketika manusia menyerahkan Yesus, membunuhnya, Yesus tidak berpaling. Dan ketika manusia diselamatkan dan tetap manusia itu berpaling, Tuhan tetap membuka jalan dan jangan pernah takut ada orang yang mau pulang. Jelas kan? Begitu besar rahmat kerahiman. Ya. Dan itu nyata dalam iman kita, bukan hanya masalah devosi. Segala sesuatu yang muncul, yang ada, muncul dari pangkuan kerahiman yang paling mesra. Setiap jiwa yang menjalin hubungan dengan aku akan merenungkan kasih dan kerahimanku sepanjang masa. Pesta kerahiman ilahi berasal dari kedalaman kemesraanku sendiri. Yesus yang bilang, bahkan hari kerahiman, yaitu 1 minggu setelah Paskah itu dari Yesus sendiri. Aku ingin supaya pesta itu dirayakan secara meriah pada hari Paskah, sesudah Paskah, minggu kedua atau 1 minggu setelah Paskah. Umat manusia tak mungkin merasa tentram sebelum berpaling kepada sumber kerahiman. Maka dalam lukisan-lukisan dan juga dalam gambar-gambar, ya, itu disebutkan di sini, ya, di sini, yaitu Tuhan Yesus, engkaulah andalan. Maka itu kesimpulan dari ini,
yaitu jalan panjang menuju pengakuan. Faustina ketika melihat pengalaman rohani, dia dianggap sebagai orang yang berhalusinasi, yang mendengar hanya Romo pengakuannya, pembimbingnya yang namanya Sopotsko, seorang Yesuit, seorang profesor doktor. Dia akhirnya menyadari ini benar ini, suster sederhana dan sakit-sakitan dan TBC ini benar ini. Maka dia yang mendengarkan, kemudian diwartakan, kemudian daerah situ mulai akrab dengan ini dan akhirnya mulai ditulis. Tetapi tulisannya kesana kemari, banyak yang menerjemahkan dan sebagainya, sehingga perjalanan devosional kerahiman dilarang. Tetapi ketika Wojtyła, Paus Yohanes Paulus II menjadi paus, dia mengangkat dan membuka kembali. Dan akhirnya seluruh gereja mengakui ini benar dan menjadikan ini bukan saja untuk devosan, tetapi ini untuk gereja karena Yesus yang bicara sendiri. Maka mulai dari Dives Misericordia dinyatakan bahwa minggu pertama setelah Paskah itu adalah Minggu Kerahiman yang bukan dibuat gereja, tapi 1931 sudah dinyatakan. Nah itu. Kemudian pewahyuan kepada Faustina menjadi devosi kita, masuk dalam liturgi minggu pertama, menjadi semangat kita, dan akhirnya menjadi jalan hidup kita. Kita menjadi akrab untuk gampang mengampuni orang lain. Kita menjadi akrab untuk mendoakan orang lain yang berdosa. Kita menjadi akrab untuk percaya sekaligus mempercayakan diri. Maka itu bagian termin pertama selesai mengenai Minggu Kerahiman, suatu yang indah yang dianugerahkan untuk gereja. Maka acara ini saya sampaikan kepada romo-romo bukan hanya untuk kelompok KI, tapi untuk seluruh umat, dan kita harus mewartakan. Kalau berhasil nanti saya akan yang kita bicarakan ini akan saya tampilkan di YouTube, karena tadi ada beberapa pesan, beberapa tidak bisa masuk karena daya tampung kita cuma 100 dan yang masuk melebihi ini. Tetapi nanti akan saya sampaikan, saya akan bertanya dengan teman-teman panitia ini untuk disampaikan di YouTube, sehingga nanti menjelang beberapa hari lagi kita masuk di Jumat Agung sebagai novena pertama, Anda bisa menonton lagi. Doakan supaya saya bisa mengerjakannya di sela-sela waktu ini. Sesuatu yang besar, terlihat besar dan dirasakan maknanya kalau kita persiapkan. Bukan asal-asalan mempersiapkan. Dan persiapan itu sendiri diberi tempat di Jumat Agung sampai di Minggu Kerahiman. Ada 5 pertanyaan, saya sampaikan singkat saja. Ya. 1. Apakah benar bahwa membicarakan tema makna terdalam dari novena Kerahiman Allah tidak dapat dilepaskan dari makna terdalam dari Minggu Kerahiman? Jelas, ada hubungan. Minggu Kerahiman dipersiapkan dengan novena. Dan novena itu bukan liturgi yang dibuat gereja loh. Novena itu adalah perintah dari Yesus sendiri yang tidak diragukan kebenarannya kata-kata itu. Yesus yang minta. Dikehendaki oleh Yesus sendiri dan disampaikan langsung kepada Faustina. Nanti kita lihat buktinya. Secara singkat apa yang dijanjikan melalui novena ini. Kalau itu dijanjikan oleh gereja, kita yakin. Apalagi dijanjikan oleh Yesus. Begitu yakin, maka silakan Anda membaca ini, dan sudah muncul kelompok-kelompok pembaca ini. Ada yang 5, 1 hari 5, 1 hari 10, dihitung sampai setahun, 365 hari selesai buku ini. Sungguh menarik para saudara-saudari, sungguh menarik. Dan menggerakkan minimal saya sendiri punya pengalaman seperti itu, yang sangat logis. Ternyata otak saya dipermalukan oleh Faustina, yang dia melampaui logikanya sampai pada penyerahan diri. Ini hebat. Nah,
Kemudian siapa yang didoakan dalam novena itu? Nanti kita lihat keagungan novena itu. Mendoakan siapa? Lalu garis besarnya apa? Mari kita lihat. Dalam buku harian nomor 796, Yesus menyuruh, dikatakan gini, Faustina mengatakan, Yesus menyuruh aku mendaraskan koronka selama 9 hari sebelum pesta kerahiman. Doa itu harus dimulai pada hari Jumat Agung. Yesus berkata, berkat novena ini, aku akan memberikan semua rahmat yang mungkin diberikan kepada jiwa. Semua. Tidak ada yang untukku rahmat pengampunan, enggak, untuk semua. Itu dikatakan dan dijelaskan mengenai semua itu. Atau dalam katanya, tak dikecualikan. Aku muncratkan, ya, seperti bendungan yang meluber, gitu ya. Nah, dikatakan begini, aku menghendaki agar selama 9 hari, ini 1209 nomornya, aku menghendaki agar 9 hari engkau membawa jiwa-jiwa ke mata air kerahimanku, supaya mereka menimba dari sana kekuatan dan kesegaran, serta rahmat apapun yang mereka butuhkan dalam menghadapi kerasnya hidup dan khususnya pada saat kematian. Ketragisan manusia adalah kematian, di mana satu orang pun tidak mungkin untuk menghindarinya. Bagi orang yang tidak beriman, ini adalah malapetaka. Tetapi bagi orang yang beriman, ini hanya masalah berserah. Kita dimuliakan. Apakah kemudian kematian tidak menakutkan? Yesus mengalami ketakutan itu. Tetapi Yesus menyelesaikannya ketika di Getsemani. Di sini ada peristiwa renungan Faustina di Getsemani dan Faustina di Golgota. Ya, menarik, bisa baca sendiri. Maka dikatakan di sini, engkau doakanlah mereka. Ternyata novena ini mendoakan bukan diri. Kadang kan kita minta novena supaya dikabulkan ini, itu. Tapi ini mereka. Setiap hari hendaknya engkau mengantar jiwa-jiwa yang berbeda. Hendaknya engkau membenamkan mereka dalam lautan kerahimanku, dan aku akan membawa semua jiwa ini masuk ke rumah Bapa. Kata-kata membenamkan itu sangat kuat dan sangat banyak. Jadi kita membenamkan. Jadi tidak ada satupun bagian dalam tubuh kita yang tidak basah, ya, sehingga kalau kita dibenamkan, ya, kalau kita dibenamkan itu kita terhirup air itu. Nah itu, jadi, dan itu lautan kerahiman. Engkau akan melakukan ini dalam kehidupan ini dan dalam kehidupan yang akan datang. Aku tidak akan menolak apapun dari jiwa yang engkau bawa. Ke jiwa yang engkau bawa ke mata air kehidupan. Demi kekuatan sengsaraku yang pedih, setiap hari hendaknya engkau minta pada Bapakku rahmat bagi jiwa-jiwa itu. Ya, menarik. Lalu siapakah sesama itu? Maka kalau kita melihat beberapa tulisan dari kerahiman, itu saya tidak akan menjelaskan. Ada peristiwa mengenai orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria yang baik hati. Yaitu demikian. Waktu itu ada orang Farisi bertanya, siapakah sesamaku manusia itu, Tuhan? Atau dikatakan bahwa untuk mendapat hidup yang kekal itu saya butuh apa? Maka dikatakan bahwa cintailah sesamamu manusia dan sebagainya. Lalu siapakah sesamaku itu? Lalu Yesus mengatakan mengenai orang Samaria. Dikatakan di situ, dari pertanyaan siapakah sesamaku manusia itu, akhirnya dikatakan ada seorang Lewi, ada seorang imam, ada seorang dan sebagainya. Mereka menghindari orang yang sengsara itu, tetapi akhirnya ada orang Samaria yang musuhnya orang yang jatuh itu, dia yang menolong.
Lalu Yesus bertanya demikian, lalu siapakah sesama bagi yang malang itu? Jadi pertanyaan kita siapakah sesama diubah Yesus, apakah kamu siap jadi sama jadi mereka? Jelas ya. Dan ini sangat kentara dalam kerahiman ilahi. Kita tidak mencari siapakah sih yang perlu kita bantu, tetapi siapkah kita menjadi sama bagi mereka-mereka itu. Itu yang penting ya. Nah, maka ini secara singkat saya katakan siapakah yang didoakan? 1, hari pertama sampai 9, seluruh umat manusia, khususnya orang berdosa. Kemudian doakan juga para imam, religius, dan pelayan rohani. Doakanlah pula jiwa-jiwa yang saleh dan setia. Jadi yang saleh pun didoakan. Untuk apa? Nanti ada isinya. Doakanlah orang-orang yang tidak beriman, bahkan yang belum mengenal Yesus. Karena bukan kesalahannya dia belum kenal Yesus. Mungkin pewartaan kita itu yang diminta nanti. Kita doakan juga orang-orang yang sesat, yang memisahkan diri dari gereja. Kita doakan jiwa yang lemah lembut, rendah hati, serta jiwa anak-anak. Doakan juga jiwa-jiwa yang secara khusus menghormati dan memuliakan kerahiman ilahi. Doakan juga jiwa-jiwa yang masih berada di api penyucian. Jiwa-jiwa yang suam-suam kuku, jiwa yang kering, mati secara rohani. Jiwa yang suam-suam kuku itu nanti di bagian akhir, agak akhir dikatakan, ini adalah sifat yang menjijikkan bagi kerahiman. Dalam arti sudah tahu tapi tidak melakukan, atau sudah yakin tapi tergoncang itu yang suam-suam. Kita mendoakan itu. Sebagai agak penutup dari rangkaian penjelasan ini, pertama dari 9 doa itu, ya dari 9 doa itu bisa kita kelompokkan menjadi 3 yang besar, yaitu 1, kita berdoa untuk kelompok bagi keselamatan seluruhnya. Keselamatan universal. 1, orang berdosa dan yang belum mengenal. Semua kita doakan dalam novena itu. Kalau kita mendoakan, maka orang lain kena. Dan orang lain kita kena dari doa mereka. Ya kan? Berarti kan kita diajak keluar. Jadi kalau orang itu sudah punya kerasi keegoisannya. Bahkan kita didoakan orang lain. Kelompok kedua adalah kita kelompok untuk keselamatan jiwa orang yang di luar jalan keselamatan. Berikutnya adalah kita di dalam SADR ya itu ya. Kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang menyukakan dan menghibur hati Allah serta mereka yang memuliakan Allah. Ya, itu. Jadi kita mendoakan para imam, mendoakan jiwa yang saleh, mendoakan yang lemah lembut, jiwa yang hormat, dan memuliakan kerahiman ilahi, dan juga kita mendoakan mereka yang dalam purgatorium. Ya, ada penjelasan yang tersendiri mengenai purgatorium. Jadi ada 3 kelompok besar yang kita doakan. Mulai dari yang di luar keselamatan, kemudian mereka yang memilih keluar keselamatan, dan mereka yang ada jalur dari keselamatan. Kita di mana dan kita juga didoakan banyak orang. Ya. Nah, ini ada kelompok-kelompoknya. Tidak perlu saya bacakan semuanya karena dari ini semua akan Anda ikuti penjelasannya pada waktu novena. Pada waktu novena semua ini itu akan dibacakan, ya, mulai dari hari pertama itu Jumat Agung, ya. Ini ada banyak, ya, ada 9 kelompok. Nah, demikianlah saudara-saudari yang terkasih, penjelasan sangat singkat mengenai keagungan pesta kerahiman. Ya, keagungan. Kenapa agung? Karena Tuhan membuka kembali jalur keselamatan melalui lukanya. Hatinya yang koyak menjadi jalan tol untuk masuk pada kerahiman.
Tuhan hanya satu kehendaknya, bukan kita memuji dan menyukakan hati Dia. Ya, Yesus hanya minta supaya kita selamat. Itu yang membuat Yesus disalib. Ya, itu. Baik, itu sebagai penutup. Masih banyak hari-hari ke depan kita akan memperdalam lagi mengenai hal ini. Sekaligus saya terima kasih atas kehadiran Anda. Saya juga berterima kasih untuk para devosan Keuskupan Agung Palembang, kemudian juga teman-teman yang menjadi panitia, dan juga terkhusus saya minta bantuan banyak dari kelompok devosan dari paroki San Frades Santo Francisco de Sales.